Ibu share buku ini ya. Halo, udah kelihatan? Udah kelihatan slide-nya? Sudah ya? Sudah. Ibu ulang ya tadi ya. Jadi ini tadi pertumbuhan sudah ya. Kemudian tadi pertumbuhan diawali dengan perkecambahan. Nah, perkecambahan ini ditandai munculnya plumula yaitu calon batang dan radikula yaitu calon akar. Nah, jadi perkecambahan ini berasal dari biji ya. Biji itu kalau nanti dia terkena air ya, maka dia akan terjadi namanya proses imbibisi ya. Jadi biji akan menyerap air. Kemudian air ini nanti akan memicu biji untuk mengadakan perubahan ya. Perubahan dari biji. Biji ini di dalamnya anak-anak ada yang namanya kutikula ya. Nah, ini kita lihat nih biji, kalau kita lihat terbelah dua begini contohnya yang di kotel ya. Nah, ini namanya kutikula ya anak-anak. Kelihatan ya anak-anak kalau Ibu tunjuk? Kelihatan? Halo? Kutiledon ya. Halo? Maaf, kutiledon ya. Ini namanya kutiledon, yaitu kelopak yang membentuk biji ini ada dua kalau di kotel ya. Di dalam kotiledon ini anak-anak terdapat karbohidrat ya sebagai sumber makanan bagi biji. Nah, jadi biji di sini kalau ini tadi bijinya ya, kalau dia kita taruh di tanah itu kan basah ya, tanah yang basah tentunya ada airnya. Jadi intinya yang memicu perkecambahan ini adalah air ya. Air ini menyerap ya, diserap oleh permukaan biji masuk ke dalam ya. Maka merangsang reaksi ya, dia akan memicu munculnya hormon ya, yaitu yang pertama nanti hormon giberelin ya, yang menyebabkan memicu tumbuhnya tumbuhan ya. Kemudian juga akan memicu munculnya enzim amilase yang mengubah nanti amilum ini ya, akan berubah menjadi energi ya. Nah, energi inilah anak-anak yang digunakan tumbuhan untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Nah, karena itu kalau kita biarkan tadi biji di dalam tempat yang ada di tanah ataupun yang ada airnya, maka dia nanti akan pecah ya. Pecah ini akhirnya muncul tadi ya, radikula. Ini radikula, calon akar, dan ini adalah plumula ya. Ini plumula, calon batang. Nah, inilah setelah tumbuh daun, maka tumbuhan ini tidak lagi memakai kotiledon ini sebagai cadangan makanan ya. Jadi kalau kita menanam, kalau sudah ada daun, maka kita harus pindahkan ke tempat yang ada cahaya matahari. Nah, selama proses perkecambahan ini justru bagus berkembang di tempat gelap. Jadi dia tidak perlu cahaya matahari dulu karena cukup dia menggunakan makanan dari kotiledon. Namun setelah muncul daun, maka makanan itu nanti akan dibuat di dalam daun melalui proses apa anak-anak? Masih ingat? Proses apa namanya? Memproduksi makanan di daun. Halo, proses apa? Pasti sudah tahu. Iya, betul sekali. Fotosintesis ya. Nah, jadi fotosintesis itu adalah mengubah nanti ya CO2 yang ada di udara ya, kemudian juga air yang diserap melalui akar ya kan, dibantu dengan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Maka yang tadinya bahannya itu anorganik ya kan, anorganik melalui proses fotosintesis itu akan berubah menjadi bahan organik, yaitu menjadi C6H12O6 atau yang kita kenal dengan glukosa ya. Glukosa inilah yang digunakan oleh tumbuhan nanti dirubah menjadi energi untuk tumbuh dan berkembang ya. Nah, demikianlah ya tumbuhan, maka semakin lama nanti kita akan melihat pertumbuhannya ya mengalami kecepatan eksponensial ya, seperti ini ya. Nah, pada suatu saat nanti memang tumbuhan itu akan terjadi stagnan di sini ya. Tidak akan meninggi lagi kalau pada umur tertentu ya, dan itu akan berbeda-beda ya setiap jenis tanaman ya. Sama juga seperti kita manusia ya. Pada proses pertumbuhan itu yang paling cepat yaitu dari 0 ya sampai sekitar 12 tahun. Setelah itu mulai melambat ya, melambat bahkan sampai nanti umur sekitar 25 tahun ke atas tuh sudah tidak tambah tinggi lagi ya. Nah, itu ya kalau pada manusia. Nah, inilah pertumbuhan.
dan perkecambahan tadi ya. Diawali dengan perkecambahan. Nah, perkecambahan sendiri anak-anak ini dibagi dua macam ya. Ada perkecambahan epigeal ya dan ada hipogeal. Ini bedanya kita lihat ya. Kalau epigeal ini kita lihat koteledonnya terangkat ke permukaan tanah nih ya. Ini seperti ini. Bentar, ada yang masuk temannya. Mana nih yang masuk, ibu invite dulu. Nah ini ya namanya epigeal, jadi koteledonnya terangkat ke tanah. Kemudian ini yang jenis kedua, perkecambahan hipogeal, koteledonnya tetap ada di dalam tanah. Nah ini tentunya tergantung jenis tanamannya ya. Itu dua jenis perkecambahan. Ini tadi perkembangan ya. Perkembangan tadi artinya proses menuju kedewasaan ya. Gimana kalau pada tumbuhan ditandai oleh munculnya gamet, yaitu pada bunga ya, yaitu gamet jantan adalah benang sari ya, gamet betina adalah putik ya. Nah, sekarang kita mengenal tadi faktor yang mempengaruhi ya pertumbuhan dan perkembangan. Ini ada dua ya, ada faktor dari dalam tubuh tumbuhan sendiri, ada faktor luar ya. Faktor dalam ini terdiri dari gen dan hormon ya. Nah, jadi yang mempengaruhi pertumbuhan kita mungkin lebih gampang pada diri kita lah ya. Nah, mengapa misalnya bapak ibunya sama ya, tapi kok tingginya tidak sama misalnya ya, atau bahkan wajahnya kok nggak mirip ya, atau warna kulitnya tidak sama. Nah, ini karena pengaruh dari gen ya. Dan juga hormon. Nah, hormon ini juga berpengaruh ya. Ada yang hormon pertumbuhannya lebih subur, maka dia lebih bongsor misalnya anaknya ya, dibandingkan misalnya saudaranya yang kekurang hormonnya kurang ya. Nah, ini dari dalam tubuh kita ya. Begitu juga tumbuhan ya, tumbuhan makanya mangga mungkin ya. Mangga sama-sama misalnya mangga mana lagi. Tapi kok ada yang manis, ada yang sedikit asam. Nah, itu tergantung dari gennya ya. Gen ini diwariskan dari induknya ya. Nah, karena induknya juga berbeda-beda, maka walaupun jenisnya sama, bisa terjadi perbedaan. Begitu juga hormon ya, hormon ada yang di dalam tubuh tumbuhan sendiri ya. Nah, sekarang faktor luar ya. Faktor luar ini artinya di luar dari tubuh tumbuhan. Tubuhnya, di luar tubuhnya. Ini yaitu disebut juga lingkungan. Misalnya nutrisi. Nutrisi ini berpengaruh ya, misalnya tanaman yang kita beri pupuk dengan yang tidak tentu nanti akan mengalami pertumbuhan yang berbeda ya. Kemudian cahaya itu juga pengaruh. Cahayanya yang kurang dengan cahaya yang cukup itu juga akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Kemudian suhu ya, suhu ini juga berpengaruh. Di tempat yang panas, misalnya di tempat yang teduh itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, air, apalagi air ini sangat penting sekali ya. Kita sudah tahu sendiri, misalnya kalau tanaman itu lama tidak disiram, maka akan lama-lama layu ya dan mati. Kemudian medium tumbuh. Nah, medium tumbuh ini adalah tempat kita menanam ya. Itu juga berpengaruh. Kita tanam di mana, misalnya tanah yang subur atau misalnya tanah yang memang miskin unsur hara, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Nah, ini faktor luar namanya ya. Nah, sekarang tadi sudah ya, Ibu tidak. Ini sekarang kita melihat faktor dalam ya. Jadi kita mengenal hormon-hormon pada tumbuhan ya. Pada tumbuhan ini dikenal beberapa hormon ya, yang sebenarnya pada dasarnya ada di dalam tubuh tumbuhan sendiri. Namun, ketika kita misalnya ingin menambah tumbuhan itu lebih subur, bisa saja hormon ini kita tambahkan ya. Nah, jadi kalau yang mungkin pernah menanam metode hidroponik ya dengan air saja, mengapa dia bisa subur? Karena di dalam air tersebut ditambahkan ya hormon-hormon pertumbuhan ini dengan komposisi yang sesuai ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau ini ya harus tanah yang subur ya. Nah, tanah yang subur ini biasanya lengkap ya unsur haranya yang akan memicu hormon ini bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, sekarang kita mengenal ini yang dari dalam tadi ya, di dalam tubuh tumbuhan ada hormon yang namanya pertama adalah auksin ya. Auksin ini peranannya, jadi fungsi hormon auksin ini meningkatkan perkembangan bunga dan buah ya.
Nah, jadi makanya ya tumbuhan itu kok beda-beda, ada yang buahnya lebat ya, ada yang tidak. Ini pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kalau tumbuhannya misalnya tidak mau berbuah-buah, bisa jadi kita perlu menambahkan hormon ini dari luar ya. Pembentukan buah partenokarpi. Buah partenokarpi ini adalah buah tanpa biji ya. Nah, contohnya semangka ya. Semangka itu pada dasarnya dia banyak bijinya ya. Namun karena proses ini tadi ya menghilangkan ya bijinya dengan bantuan hormon ini, maka sekarang kalian mengenalnya buah semangka itu tidak berbiji ya. Sebenarnya kalau yang aslinya itu banyak bijinya, namun sudah dimodifikasi ya sehingga bisa dibuat tanpa biji seperti saat ini ya. Kemudian fungsi auksin yang lain akan menghambat pertumbuhan tunas samping, tunas lateral ya. Nah, jadi dia akan mengarahkan tumbuhan itu memanjang ke atas. Kemudian fungsi yang lain mencegah gugurnya daun, merangsang perkembangan akar lateral. Akar lateral itu artinya akar samping ya. Kan ada akar utama ya. Akar utama itu yang lurus, akar lateral itu yang menyamping ya. Kemudian merangsang pembelahan sel kambium vaskular ya. Sel kambium itu di tengah-tengahnya ada di antara xilem dan floem ya. Nah, itu akan mempercepat ya pertumbuhan sel kambium sehingga menyebabkan batang itu bertambah besar ya. Karena kambium inilah menyebabkan batang bertambah besar diameternya. Kemudian menyebabkan dominansi apikal ya. Dominan itu artinya lebih terpusat pertumbuhannya secara apikal, itu artinya tunas yang utama tadi itu disebut apikal ya, tunas utama maupun akar yang utama ya, itu faktor auksin. Sekarang kita mengenal lagi hormon yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin ini merangsang pembelahan sel. Nah, ini supaya tumbuhan itu cepat berkembang ya dan tumbuhnya lebih cepat. Memperkecil dominansi apikal. Nah, dengan sitokinin maka kita bisa artinya menyebar ya, tumbuhan itu tidak terpusat ke atas tumbuhnya tapi juga samping-sampingnya juga mengalami pertumbuhan. Kemudian mengatur pembentukan bunga dan buah, mempercepat pertumbuhan memanjang, menunda pengguguran daun, bunga dan buah. Nah, ini sitokinin. Kemudian giberelin. Nah, giberelin mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel, menghambat pembentukan biji. Ini tadi juga ya bekerja sama dengan auksin nanti untuk menghambat perkembangan biji. Ini artinya kita memang menginginkan buah tanpa biji bisa ya ditambahkan dengan hormon ini. Jadi Masya Allah ya kalau orang yang menguasai ya tentang ilmu pertumbuhan ini bisa akhirnya memodifikasi tanaman itu ya yang dengan berbagai macam baik kadang dicampur ya, dihibrid ataupun nanti dihilangkan tadi biji dan seterusnya ya. Ini tergantung dengan rekayasa genetika ini bisa ya pengetahuan hormon ini. Merangsang pembungaan ya. Nah, kemudian menghilangkan dominansi pada biji, merangsang aktivitas enzim amilase, ini tadi ya yang di awal ketika perkecambahan ini penting sekali hormon giberelin dan juga proteinase yang berperan dalam perkecambahan. Nah, jadi giberelin ini peran utamanya saat perkecambahan tadi. Kemudian hormon selanjutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini adalah hormon pada tumbuhan yang menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, justru ini ya tergantung nanti kita maunya seperti apa tumbuhan itu direkayasa ya, maka kita gunakanlah hormon yang sesuai ya. Misalnya kita tidak ingin tanaman itu cepat matang ya, misalnya kita nih dari Jawa kan ya memetik mangga kan, supaya jangan sampai busuk ya sampai ke Kalimantan, maka perlu bisa ditambahkan ini ya asam absisat ini supaya dia tahan dulu ya beberapa hari dalam perjalanan. Nah, begitulah ya fungsinya kalau kita paham hormon-hormon ini sehingga makanan buah tadi bisa ditahan dulu untuk tidak cepat matang ya supaya tidak busuk. Nah, jadi biasanya berapa persen ditambahkan untuk menghambat pembelahannya, ini maksudnya ya. Jadi fungsi hormon-hormon ini sangat berguna sesuai dengan keperluan kita. Kemudian menyebabkan dominansi bila kondisi lingkungan buruk. Nah, bahkan kalau misalnya kita mau menjaga tumbuhan itu awet misalnya ya, tanah khususnya buah-buahan nih biasanya ya, maka ditambahkan ini ya. Dormansi itu artinya dia seperti tidur dulu ya. Makanya kita bisa menikmati anggur dari Australia kadang ya, menikmati apel dari New Zealand gitu ya, atau apa tuh banyak dari Hong Kong kadang ya, dari Cina buah-buahan. Nah, karena ilmu ini anak-anak ya yang digunakan bagaimana buah-buahan itu bisa bertahan
dalam kontainer ya, entah beberapa hari. Nah, bisa hormon-hormon inilah yang digunakan untuk menghambat dulu sementara supaya dia tidak busuk, tidak matang ya dalam perjalanan. Kemudian ini ya, ada juga untuk menutup stomata pada musim kering ya, membantu pengguguran daun pada musim kering. Nah, makanya kita melihat tanaman itu seperti jati itu ya, dia otomatis ya kalau pada musim kering dia menjatuhkan daunnya dulu ya untuk menjaga kestabilan ya pertumbuhannya. Masya Allah. Jadi inilah hormon-hormon ini yang berperan ya mengatur tumbuhan itu bisa menyesuaikan ya dengan kondisi lingkungan yang tentunya berubah-ubah ya. Nah, sekarang kita lanjut hormon berikutnya, ada gas etilen. Nah, justru sebaliknya ya. Gas etilen ini perannya membantu mempercepat pemasakan buah. Nah, apa sih namanya ya kalau bahasanya itu toko-toko buah itu tahu ya, untuk menambahkan supaya cepat matang gitu ya. Nah, itu namanya gas etilen ya. Jadi kalau udah sampai nggak apa-apa dipercepat, misalnya kita mau makan nih cepat ya, ditambahkan gas ini. Tapi secara alami ada ya pada tumbuhan. Contohnya ini pada apel ya anak-anak. Pada apel itu banyak gas etilennya. Karena itu jadi kalau misalnya kita menyimpan apel di kulkas ya, sebaiknya kita masukkan dalam plastik dulu, ditutup rapat, jangan dibuka ya. Karena kalau terbuka nanti gasnya itu akan keluar mempengaruhi buah-buah yang lain, maka buah yang lain nanti cepat busuk ya. Atau misalnya kalau kalian punya toko buah, jangan menempatkan apel itu berdekatan dengan buah yang lain, ataupun misalnya jangan ditaruh di bawahnya karena gasnya itu nanti akan naik mempengaruhi buah-buah sekitarnya biar cepat matang ya. Nah, kalau memang ingin cepat matang sih nggak masalah ya, tapi kalau kita ingin mempertahankan buah itu supaya tidak busuk, sebaiknya dijauhkan dari buah yang mengandung gas etilen. Kemudian ada lagi asam traumalin. Nah, asam traumalin ini membantu tumbuhan dalam proses penutupan luka. Ini misalnya seperti tanaman karet ya. Kalau sudah kita namanya disadap ya karet itu ya, kita gores ya batangnya untuk diambil karetnya. Kenapa dia bisa kembali lagi menutup? Nah, karena ini ya ada asam traumalin ya pada tumbuhan. Kemudian kalin. Nah, kalin ini berbagai macam bentuk ya, ada rizokalin, kaulokalin, ada filokalin, antokalin. Nah, jadi kalin ini pada dasarnya merangsang pembentukan organ tumbuhan. Kalau rizokalin dia merangsang akar, kaulokalin merangsang batang, ya, filokalin merangsang daun, antokalin merangsang bunga. Nah, tergantung dari keperluan kita. Kalau kita misalnya untuk tanaman yang perlu akarnya ya besar-besar seperti singkong misalnya, maka yang kita tambahkan rizokalin. Makanya kita pernah lihat ya singkong yang besar sekali ya. Nah, itu bisa jadi ditambahkan hormon rizokalin. Atau kita mau mendapatkan batang yang besar diameternya ya, misalnya pohon jati ya, karena kita ambil batangnya, maka bisa kita tambahkan hormon kaulokalin. Atau misalnya mau daunnya yang banyak, ini seperti tanaman apa yang kita ambil daunnya, seperti misalnya teh ya, teh itu justru daun yang kita perlukan ya, maka bisa ditambah lebih dominan kita tambah hormon filokalin misalnya dalam pertumbuhannya. Kalau misalnya bunganya yang pengen kita banyak seperti anggrek misalnya atau bunga mawar ya, nah maka antokalin. Nah, inilah ya jenis-jenis hormon yang ada pada tumbuhan, dan saat ini hormon-hormon ini diproduksi ya anak-anak, jadi diambil dari tumbuhan kemudian diekstrak, diperjualbelikan. Nih kalau kalian yang mungkin pernah belanja ya ke OD Tani itu ada hormon-hormon ini dijual ya, biasanya tadi digunakan untuk orang-orang yang menanam itu ya hidroponik. Nanti komposisinya itu akan disesuaikan pada jenis tanaman ya. Nah, jadi demikian anak-anak untuk materi ya, materi tentang hormon ya. Ada yang baru masuk, siapa ini? Bentar ya. Rivaldi. Nah, ini sebentar materinya. Silahkan dibuka di buku ya. Tadi sampai hormon faktor luar ya. Nah, baiklah untuk materi ya. Ini sudah
selesai ya bab 1. Memang kelas 12 ini ya anak-anak akan Ibu percepat ya, karena kemungkinan kalian tidak lama ya, belajarnya hanya sekitar mungkin 6 bulan ya, tidak sampai 1 tahun ya. Jadi kalau bisa harapan Ibu semester 1 pun udah bisa kita selesaikan semua materi. Karena semester 2 itu kan hanya beberapa bulan saja sudah habis ya, paling 3 bulan dapatnya belajar, itu kita lebih banyak latihan soal ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke di buku, silahkan dilihat ya untuk merancang percobaan ya. Ini cukup diketahui saja ya. Nah, jadi nanti ya, apalagi yang kuliah ya, yang kuliah ini tugas akhirnya yaitu skripsi ya. Nah, skripsi ini nanti akan melakukan eksperimen ya, percobaan, di mana hasilnya nanti akan dipresentasikan ya, atau sidang atau pendadaran istilahnya, atau seminar ya, sebagai uji hasil. Nah, maka ini perlu sedikit ya pengetahuan bagi kalian bagaimana nanti kalau kalian melakukan suatu percobaan ya. Nah, di sini kita perlu merancang ya, merancang suatu percobaan. Ini ada yang tahu kira-kira dengan cara apa kalau kita bereksperimen dalam ilmu sains? Apa nama metodenya? Mungkin ada yang masih ingat. Apa namanya? Metode apa namanya kalau di dalam ilmu sains? Ilmiah. Ya, metode ilmiah. Coba sebentar Ibu coba share ini ya untuk kita tulis menulis. Bentar dulu. Ada yang ingat tahapan dari metode ilmiah ada apa saja? Halo anak-anak, ada yang ingat nggak? Yang ingat saja, nggak harus urut dulu. Kira-kira apa saja tuh? Dalam apa? Hipotesis. Ya, apalagi? Yang lain, ini Asma ya? Halo? Iya, Bu. Iya, dari dulu Bu. kok Asma terus nih, suaranya yang lain mana ya? Ntar dulu ya. Ntar Ibu mau cari ini dulu. Kita sekalian tulis ya. Langkahnya. Coba selain hipotesis ada yang ingat apa lagi? Rumusan masalah. Rumusan masalah, apalagi yang lain? Variabel, Bu. Variabel itu langkah atau apa? Mengumpulkan data. Mengumpulkan data, betul. Ada lagi? Mengenali. Apa? Bentar ya, Ibu apa ini pakai Ibu masih on PowerPoint dulu. Mau Ibu catat sekalian ya biar kalian bisa melihat. Bentar. Ibu share lagi.
Sebentar. Ini kelihatan anak-anak? Halo? Kelihatan nggak PowerPoint kosong? Kelihatan. Nah, jadi ini ya, dalam ilmu sains ya, kita mengenal namanya metode ilmiah. Wah, ntar error ini. PowerPoint ntar Ibu ganti dulu ya dengan WPS Office. Ntar. Di Word aja dulu sebentar nih, sementara ya. Jadi metode ilmiah tadi adalah suatu cara ya, langkah-langkah yang sudah baku ya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang sains. Jadi kalau kita melakukan percobaan, tentunya kita harus ya menerapkan langkah-langkah dalam metode ilmiah ini untuk ya mendapatkan hasil dari suatu percobaan tersebut ya. Nah, sekarang Ibu di Word aja deh ini sementara. Ini tolong dicatat ya langkahnya. Sekarang udah kelihatan belum Word-nya? Udah kelihatan belum anak-anak? Halo? Belum, Bu. Belum muncul ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ini apa namanya nih? Kecil ya Ibu Bes. Oh, sebentar. Ini apa? Kalau pakai Microsoft itu ada jangka waktunya ya. Ini nggak bisa Ibu. Cari WPS Office dulu. Bentar ya. Microsoft Ibu kadaluarsa ini. Pakai Office WPS dulu sebentar. Ini share-nya masih jalan ya anak-anak? Share screen-nya masih kelihatan? Halo? Enggak. Nggak kelihatan? Enggak ya? Enggak. Oh, sebentar. Bu, ini lagi berarti share lagi ya. Ini sekarang kelihatan ya? Udah kelihatan? Halo? Udah tampak belum? Halo? Belum, Bu. Udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Nah, Udah, baiklah Ibu. ini ya sekarang kalian catat ya ini ya, metode ilmiah ini kita singkat langkah-langkahnya ya. Mohedan. Ini biar gampang ya menghafalnya ya. Jadi di sini M nomor 1 ya. Ini kecil sekali nih, bentar. Kita besarkan. Nah, jadi M-nya itu masalah ya. Jadi kita di sini merumuskan ya.
Kemudian O-nya di sini observasi ya. H-nya di sini hipotesis. D-nya data ya. Jadi di sini pengumpulan data. Di sini Ibu singkat dulu ya. Ini singkatan dari ini ya, data. Kemudian yang kelima, ini kita ambil an-nya yang kelima. Nah, an ini adalah kesimpulannya. Ini supaya kita tidak lupa ya urutannya. Nah, di sini kita yang pertama masalah ini artinya kita merumuskan dulu ya. Merumuskan masalah apa yang akan kita teliti. Yang kedua, observasi. Ini kita melakukan pengamatan awal ya. Pengamatan awal. Nah, sebentar. Ketinggalan E-nya ya. Sebentar, sini masih ada E. Yang keempat, E-nya ini adalah eksperimen. Jadi ada 6. Nah, jadi pengamatan awal, kemudian di sini dugaan sementara ya, hipotesis. Nah, kemudian eksperimen ini melakukan percobaan. Baru kita mengambil data di sini, pengambilan data hasil percobaan. Hasil percobaan ini kan eksperimen ya, bahasa lainnya sama aja ya, hasil. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, jadi dalam menyelesaikan ya permasalahan sains ya, mau fisika, kimia ya, khususnya di sini biologi karena ilmu sains itu kan termasuk ya, fisika, kimia, biologi ya. Nah, maka yang pertama kita harus merumuskan dulu masalahnya ya. Nah, ini Ibu contohkan tadi ya, kita misalnya membuat judul dulu. Ini penting ya. Makanya kalau nanti kalian kuliah itu pertama kan mengajukan judul sampai bolak-balik kadang nggak disetujui ya. Nah, karena judul ini ada kriterianya ya, harus memenuhi unsur-unsur dalam judul nih ya. Jadi kita menentukan judul dulu ini. Kalau belum tahu judulnya nanti kita belum bisa ya merumuskan masalah. Nah, misalnya kita mau membuat judul pengaruh cahaya. Gue perbesar dulu. Pengaruh cahaya terhadap ini tadi siapa yang ada menyampaikan variabel ya, nanti kita bahas di sini ya. Terhadap pertumbuhan, misalnya di sini biji kacang hijau. Kacang hijau ini paling gampang ya karena cepat ya tumbuhnya, jadi kita nggak lama-lama penelitiannya. Nanti kalau kalian bikin skripsi jangan tanaman yang tumbuhnya lama ya, nanti nggak selesai-selesai skripsinya ya. Cari tanaman yang cepat berbuah ya, cepat tumbuhnya ya, seperti kacang hijau ini kan nggak lama ya, paling beberapa bulan sudah jelas ya kelihatan. Nah, jadi ini contohnya ya, kita membuat sebuah judul, ini Ibu panjangkan ya. Nah, jadi judul yang memenuhi ya untuk penelitian ilmiah ini mengandung 3 variabel ya anak-anak. Kita ada 3 variabel ya yang harus minimal ya, yang memenuhi sebuah judul ilmiah ya. Yang pertama ini 3 variabel ya. Yang pertama adalah variabel bebas ya.
Kemudian yang kedua, variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Nah, jadi di dalam judul ini harus ada 3 variabel ini anak-anak ya. Jadi kita sebelum membahas ini, kita harus menentukan judulnya dulu ya. Nah, makanya nanti kalau penelitian tadi harus bolak-balik ke dosen konsultasi judul ya. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang bebas kita variasikan nih. Bebas divariasikan. Ini contohnya kalau pada judul ini adalah cahaya ya. Nah, cahaya ini sebagai variabel bebas harus kita buat perlakuan ya. Jadi karena kita ingin tahu pengaruh cahaya, maka kita nanti membuat tanaman itu mungkin 2 tempat ya. Satunya ini pada judul itu cahaya, contoh nih ya. Contoh adalah cahaya. Maka jadi kalau pada tanaman nanti kita ibaratnya membuat 2 tempat ya. Satunya kita misalnya tanaman A ya. Tanaman A kita simpan di tempat gelap yang tidak ada cahaya ya. Kita ingin tahu kan pengaruh cahaya ya, apakah cahaya ini nanti berpengaruh atau tidak, maka harus kita buat perbedaan di sini. Kemudian yang kedua tanaman B misalnya kita buatnya simpannya di tempat terang. Nah, jadi misalnya kalau kalian menguji coba, bisa satunya kita masukkan kardus misalnya ya. Kita nih misalnya mengambil piring, 2 buah piring, kita tulisi piring A, piring B ya. Piring A-nya kita kasih kapas basah, biasanya itu lebih gampang ya, kapas basah. Sama-sama piring B kapas basah ya. Nah, itu sama-sama kapas, sama-sama airnya harus sama. Ini namanya variabel kontrol ya. Variabel kontrol itu adalah perlakuan yang dibuat sama. Jangan sampai beda ya. Jadi harus dibuat dulu sama-sama dia mendapatkan air, sama-sama mediumnya sama supaya tidak pengaruh ini tidak bisa kita kontrol ya. Nih. Jadi yang kita bedakan ini adalah variabel cahaya karena cahaya yang akan kita ketahui pengaruhnya. Nah, kemudian ada lagi variabel terikat ya. Variabel terikat di sini adalah pertumbuhan. Nih, variabel terikat ini adalah hasil yang kita amati. Kita kan di sini ingin mengetahui pertumbuhannya. Nah, maka di sini pada contoh ini adalah ini berdasarkan judul ya. Ibu tulis contohnya ini. Contoh pada judul ini adalah pertumbuhan. Nah, maka nanti kita gunakan penggaris misalnya ya, kita ukur setiap hari nanti tinggi batangnya, bagaimana perubahannya, panjang akar ya. Nah, ini variabel terikat ya. Variabel kontrol ini perlakuannya tadi contohnya kita harus menggunakan kualitas biji yang sama ya. Harus sama kualitas bijinya ya. Kualitas biji sama. Nah, jadi untuk mengetahui kualitas biji anak-anak ya, sebelum kita mulai menanam, biji kacang hijau itu kita rendam dulu di dalam air ya, kurang lebih boleh 1 malam ya. Nanti yang mengapung itu tandanya dia bijinya tidak bagus ya. Maka itu harus kita buang ya. Yang kita tanam nanti sama-sama biji yang tenggelam. Nah, yang tenggelam ini artinya dia mengandung cadangan makanan. Itu berarti dia bagus ya untuk menjadi bibit tanaman. Nah, jadi inilah ya ini sudah memenuhi ya judul ini sudah sempurna ya. Kalau dari melihat variabel ini sudah ada. Nih, yang tadi yang bebasnya cahayanya ini, kemudian terikatnya adalah pertumbuhannya yang akan kita pantau, dan tadi variabel kontrolnya kita harus buat perlakuan yang sama, misalnya kualitas bijinya sama ya. Kemudian jenis biji juga harus sama, jangan beda-beda, jangan satunya biji kacang hijau, satunya biji kacang merah, maka itu namanya tidak bisa kita penelitiannya ya. Jenis biji sama, penyiraman sama misalnya ya. Itu namanya variabel kontrol. Ini bebas kita, artinya yang kita buat sama. Nah, setelah kita menentukan ini, udah dapat judulnya disetujui nih misalnya ya sama dosen nih nanti kalau kuliah ya. Maka selanjutnya kita
mulailah melakukan keenam langkah ini ya. Yang pertama tadi merumuskan masalah. Nah, masalahnya di sini kita adalah ingin mengetahui pengaruh cahaya. Memang mirip dengan judulnya ya. Masalahnya kita ingin tahu apakah cahaya itu, jadi biasanya berupa pertanyaan ya, boleh berupa pertanyaan. Apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Itu masalahnya kan, kita punya masalah nih ya. Nah, kemudian pengamatan awal, maka kita di sini studi literatur ya, kemudian bisa juga melihat-lihat tanaman di sekeliling. Misalnya kita lihat tumbuhan yang dekat cahaya seperti apa pertumbuhannya, tumbuhan yang agak di tempat teduh bagaimana. Bisa ya kita amati dari lingkungan sekitar. Boleh juga di sini mengambil studi literatur, kita baca-baca ya di buku-buku tentang ini ya pertumbuhan bagaimana. Nah, itu ya yang observasi seperti itu. Jadi kita melakukan pengamatan awal dulu supaya kita punya bahan ya. Jadi kalau mau meneliti itu harus banyak bahan ya. Kita belajar jurnal-jurnal atau mempelajari penelitian yang sudah pernah dilakukan orang ya, supaya kita tidak mengulang mungkin kesalahan-kesalahan yang sama ya, supaya penelitian kita juga lebih sukses. Jadi begitu nanti kalau kalian insya Allah yang kuliah ya, maka lakukan dulu studi awal ya, literatur, banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar dulu ya tentang kasus yang kita alami ini. Kemudian hipotesis ya, setelah kita punya masukan tadi ya, punya data-data, maka kita mendapatkan informasi misalnya di buku ya, bahwa cahaya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Ini kita dapat ya misalnya informasi dari sumber. Nah, maka kita akhirnya membuat hipotesis bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, kita sudah dapat ini. Selanjutnya yang keempat, kita membuktikan ya apakah dugaan kita ini betul atau tidak. Maka itulah yang dinamakan eksperimen ya. Eksperimen ini adalah uji coba untuk membuktikan hipotesis kita, dugaan kita tadi sudah betul atau belum ya. Nah, lalu kita melakukanlah percobaan. Ini tadi kita buat ya, tanaman tadi di tempat gelap, di tempat terang, nanti hasilnya seperti apa. Maka data-datanya kita kumpulkan di sini ya, melalui pengambilan data tadi setiap hari kita catat, kita buat akhirnya laporannya ya, laporan data hasil penelitian. Nah, setelah kita dapatkan data ternyata benar terbukti ya, tanaman yang di tempat gelap seperti apa, di tempat terang seperti apa, hasilnya kita cocokkan dengan dugaan kita. Kalau memang betul dugaan kita, maka kita simpulkan. Nah, akhirnya kita simpulkan berdasarkan hasil eksperimen yang kita lakukan. Nah, misalnya ya, kita mendapatkan bahwa terbukti cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, selesailah sudah penelitian kita. Selanjutnya maka dituangkan dalam bentuk laporan ya. Nah, silakan dilihat di buku. Itu ada ya bentuk laporan. Oh, di buku. Nah, ya ada di halaman 16 ya. Nah, nanti selanjutnya menyusun laporan percobaan ya. Nah, laporan percobaan tadi. Halo, masih nyambung gak ini? Halo anak-anak? Masih. Oh iya, takutnya putus kadang ya. Nah, jadi laporan nanti kita dilihat ya, di dalam laporan ini banyak contoh ya, di internet itu bisa lihat ya. Nah, mulai dari judul tadi, ada kata pengantar ya, ada daftar isi, ada pendahuluan ya, ada tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka tadi adalah sumber-sumber bacaan yang kita ambil ya. Kemudian metode penelitiannya, ini metode penelitian bisa kuantitatif atau kualitatif nih. Jadi kalau kita penelitian yang kita sampaikan ini adalah kuantitatif, artinya kita berdasarkan perhitungan ya. Jadi nanti bisa kita ukur tadi kan tinggi batang ya, jumlah daun. Maka kita termasuk penelitian yang bersifat kuantitatif ya, atau dapat diukur. Nah, kemudian hasilnya dan pembahasan kesimpulan. Nah, daftar pustaka setelah lampiran. Lampiran ini nanti bisa berisi catatan-catatan kalian selama mengambil data-data ya. Kemudian juga berdasarkan foto-foto. Nah, jadi kalau nanti penelitian itu diambil foto-fotonya ya, hari keberapa. Nah, itu gambarannya demikian ya. Akhirnya jadilah ya berupa laporan penelitian. Ini cukup ya kalian mengetahui saja. Silahkan nanti kalau mau lihat-lihat ya, banyak di internet contoh-contoh laporan penelitian. Demikian untuk materi kita. Ini sudah selesai bab 1. Silahkan kalau ada yang mau bertanya anak-anak.
Jadi Ibu ingatkan kembali, insya Allah pekan depan kita tidak Google Meet ya, tapi langsung nanti kuis ya. Ibu akan share saja nanti link untuk mengerjakan kuis ya di Google Form ya. Silahkan saja nanti pelajari bab 1, boleh dari buku, boleh ya dari mana saja. Intinya tadi bab pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik.